Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu guru hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Terima kasih Bapak dan Ibu, terutama Ibu Kepala Sekolah TK SMA juga tadi yang telah memberikan sambutan dan mengapresiasi kegiatan pada siang hari ini. Dan Bapak dan Ibu, saya di sini di depan bukan berarti lebih hebat dari jenengan semua, saya di sini malah belajar. Jadi kita nanti selama 1 jam ke depan sharing-sharing saja, belajar secara bersama. Oke, kita mulai dalam memenuhi tugas modul 1.4 budaya positif. Saya akan mengimbaskan apa yang telah saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tuban ini. Sebelumnya kita senam dulu, senam, kita gerak-gerak dulu Bapak dan Ibu. Tidak usah tegang. Silakan berdiri semuanya. Kita mulai dari awal. Oke, sudah dia. Kita bergerak dulu sebelum belajar. Tangannya diangkat semuanya. Menemukan ini ya gerakannya. Oke, kita muter dulu. Semangat. Sebelum belajar harus senang dulu ya. Kalau hati senang, nanti dalam menerima pembelajaran atau bersama insya Allah lebih mudah. Oke. Oke, minggunya boleh digoyang. Bapak dan Ibu, Pak Budi, silakan Pak Budi. Oke, Bapak dan Ibu, goyangkan pinggulnya. Kita buat bahagia khusus hari ini ya. Ingat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan belajar bareng-bareng ya. Oke, kita mulai. Tadi senamnya sudah. Berarti sudah senang perasaannya Bapak dan Ibu? Senang, alhamdulillah. Kalau senang berarti lebih mudah ya dalam menerima pembelajaran atau berbagi diseminasi pada siang hari ini. Ya, diseminasi budaya positif, sesi berbagi modul 1.4 oleh saya, Siti Khalifah, calon guru penggerak angkatan 11 dari TK Islam Al-Jazilah Kabupaten Tuban.
Sebelum kita memulai, saya mau memberikan pertanyaan pemantik dulu kepada Bapak dan Ibu. Setuju apa tidak? Ngerti? 1. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira setuju, Bu? Kalau saya tidak setuju. Alasannya kenapa? Karena hukuman yang diberikan kepada anak TK itu mestinya hukuman yang bersifat mendidik dan bukan berat keras. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita jawab sama-sama saja. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju apa tidak, Bapak dan Ibu? Setuju? Nah, setuju. Oke, ada yang jawab setuju. Yang selanjutnya, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju? Setuju, luar biasa. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju apa betul? Setuju. Oke. Untuk menjawab pertanyaan pemantik ini, apakah jawaban kita ini benar apa tidaknya? Mari kita lanjut bersama-sama ya. Nah, topik bahasan untuk kali ini yaitu ada 6. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima 5 posisi kontrol. Dan yang keenam segitiga restitusi. Apa ya ini kira-kira? Nanti kita bahas bersama ya. Yang pertama yang akan kita bahas pada siang hari ini yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu budaya positif? Kira-kira Bapak dan Ibu di sekolah sudah apa belum ya menerapkan budaya positif di sekolahnya? Sudah? Sudah. Ada yang belum? Sudah semuanya pastinya. Nah, ini biar nanti bisa menambah wawasan ya Bapak dan Ibu. Jadi apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi mohon nanti Bapak dan Ibu mengepalkan jarinya dan berhadap-hadapan ya. Setiap ibu berhadapan Niki kali Niki monggo. Satu pasang. Dengan sama Pak Budi ya. Niki jam dulu nggak apa monggo. Ayo monggo. Hadap-hadapan. Nah, salah satu teman itu memegang kepala atau mengepalkan tangannya, silakan. Yang satunya berusaha dengan bujuk rayunya, disogok, dikasih hadiah. Biar nanti apa toh yang di dalam ini anggap saja sesuatu yang sangat berharga. Tidak boleh siapapun yang tahu dan membukanya. Jadi yang satu tugasnya merayu. Disogok, nanti kasih uang 1 juta gitu ya. Oke, mungkin Pak Budi bisa mengganggar tangannya. Oh ya, Ustazah Dia nanti bisa merayu-rayu biar nanti apa yang sangat berharga di dalam tangan Pak Budi ini bisa terlepas dan terbuka. Yang lain juga monggo, salah satu mawon. Yang satunya merayu, yang satunya membujuk. Silakan. Satu, nanti bilang ya, saya tidak bisa ternyata membujuk rayu atau saya bisa. Monggo. 1, 2, 3, mulai. Iya, satu waktu nanti mau yang dibujuk bagaimana? Kalah. Ya, sampai dia membuka atau mungkin nggak bisa membuka. Ayo. Oh, ada kuncinya ya Pak Budi. Sudah, kira-kira ada yang bisa nggak ya membujuk temannya untuk membuka sesuatu yang berharga yang ada di dalam tangannya? Ada? Tidak ada ya? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Berarti ketika tangan kita digenggam dan siapapun dengan bujukan rayuan apapun itu tidak bisa dibuka, berarti kita mempunyai kontrol diri yang baik. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Berarti tidak gampang dirayu, dibujuk maupun dikasih hadiah atau yang lainnya. Luar biasa.
Jadi berdasarkan tadi ya, keparantangan itu menurut Dr. William Glaser itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi tidak bisa kita itu memaksa murid untuk taat kepada kita. Ya, seperti tadi Pak Budi Wahyu itu saja dia. Nah ternyata nggak bisa, karena apa? Pak Budi bisa mengontrol dirinya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, atau bujukan untuk mempengaruhi murid dan mengendalikan murid bisa jadi murid menolak kita. Jadi sebenarnya ini hanya ilusi kalau kita itu bisa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Sebenarnya yang bisa mengontrol diri adalah murid kita sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Identitas gagal ya, berarti belum bisa ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak seperti itu juga. Jadi perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang lama, malah akan membentuk hubungan permusuhan. Jadi kalau anak-anak kita melakukan kesalahan dan kita memaksa untuk melakukan hal-hal misalkan yang minta maaf dengan pasangan, itu tidak seperti itu. Nah terus bagaimana Bapak dan Ibu selanjutnya biar nanti tahu jawabannya dan tahu ilmunya? Sebenarnya apa makna disiplin? Coba bisa dibacakan, Pak Budi minta tolong. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Cukup belajar? Oh sampai berapa? Oke. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah hubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dihargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Terima kasih. Baik, boleh beri tepuk yang tangan untuk Pak Budi. Terima kasih Pak Budi. Ya, jadi dari apa yang telah disampaikan Pak Budi tadi, sebenarnya kita mempunyai makna ya. Apa itu disiplin positif? Yaitu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sodokan, ancaman maupun hukuman, itu ya disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan yang disampaikan oleh Dr. William Glaser pada teori kontrol. Kemudian selanjutnya dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya di dalam dirinya maksudnya ya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dan nilai-nilai kebajikan itu yang dimaksud apa kepada Ibu? Sudah tahu semua mestinya, yaitu profil pelajar Pancasila atau yang kita kenal dengan P5. Yang pertama apa Bapak dan Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Oke, biar nanti kita nggak jenuh, kita nyanyikan sama-sama pada pada Ibu ya. Sudah hafal semua mestinya guru-guru TK gitu loh. Oke, kita nyanyi bersama-sama. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia.
Oke, terima kasih ya Ustazah Latifah. Berikutnya, jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Selanjutnya, yang berikutnya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Sebenarnya kita memberikan hukuman maupun penghargaan maupun restitusi kepada siswa itu bagaimana ya baiknya? Nah, ini kita lihat jawabannya. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu sebagai manusia itu pasti ada motivasinya. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dalam melakukan suatu kegiatan. Itu motivasi itu bersifat dari eksternal ya. Kemudian yang kedua, ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Jadi murid-murid kita itu melakukan perintah kita itu sebenarnya pengen apa? Apakah pengen jadi 3 di antara ini ya? Kalau mendapatkan imbalan atau penghargaan berarti itu termasuk motivasi eksternal ya, masih dari luar ya. Kemudian yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Motivasi internal ini yang menjadi tujuan disiplin positif yang nanti akan kita terapkan di sekolah atau lembaga kita masing-masing. Jadi diharapkan anak itu bisa mengontrol dirinya tanpa apa? Tanpa harus mendapatkan imbalan ataupun mendapat hukuman. Berikutnya, Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional. Ini mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi tidak hanya terlepas dari diperintah, tetapi apa? Cakap dalam memerintah dirinya sendiri. Itu makna menurut Ki Hajar Dewantara. Berikutnya, mau tanya dulu ya. Kira-kira ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa itu baik apa tidak dan setuju apa tidak kira-kira Bapak dan Ibu? Coba yang setuju siswa kita selalu diberikan penghargaan, angkat tangan. Yang setuju. Gak ada yang setuju? Oh berarti gak? Oh setuju. Ustazah Susi mungkin pernah memberikan penghargaan kepada muridnya berupa apa itu Ustazah? Ya terima kasih untuk ini kan apa ya pengalaman pribadi ya. Untuk saya biasanya kalau anak-anak itu kan ada yang nangis atau gimana sih ya, itu kalau tak kasih hadiah permen gitu aja sudah diam, sudah nurut gitu loh. Ya mungkin saya setuju untuk kalau apa anak-anak apresiasi dikasih hadiah atau penghargaan. Saya setuju gitu. Terima kasih Ustazah Susi. Ustazah Susi setuju ya apabila nanti murid-murid kita melakukan sesuatu sesuai dengan yang kita inginkan itu diberikan penghargaan. Coba yang lain, siapa yang kira-kira tidak setuju bahwa murid kita kalau dikasih penghargaan gak usah gitu ya. Coba angkat tangan. Oh iya, gimana ini Ustazah? Kalau menurut saya tidak setuju ya, karena apa? Nanti kalau anak-anak itu sudah terbiasa kita kasih apa? Hadiah, otomatis kan dia nanti berpikir gini, oh aku penanya soalnya nanti kan aku dapat hadiah ya misalnya kan seperti itu. Dan yang seperti yang disampaikan tadi sama Bu Siti Khalifah, kalau kita memberi hadiah itu kan sebagai eksternal nih. Ya kalau kita memberi apresiasi dari dalam diri, misalnya kita bersyukur dulu, jangan kita beri hadiah dulu, itu kan nanti dari internal, dari dirinya dia sendiri, jadi dia bisa berubah dari dalam dirinya sendiri, seperti itu ya. Tepuk tangan untuk Ustazah Dia, luar biasa. Ustazah Dia langsung paham ya apa yang saya sampaikan. Iya, tadi Ustazah Susi juga luar biasa ya, saking sayangnya kepada muridnya sedia berbukan permen ya. Oke, luar biasa. Jadi dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama. Ternyata penghargaan itu berlaku sama ya dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuknya. Nah, ini pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang.
Maksudnya bagaimana? Akan terjadi ketergantungan. Ya udah, aku nanti mau nangis saja, kata Ustazah dia. Nanti kalau nangis aku akan dikasih permen. Ya, jadi jangka pendek dan jangka panjangnya ini nanti ya akan mempengaruhi murid kita. Yang kedua, penghargaan tidak efektif ya. Penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri. Jadi yang paling benar itu muncul sendiri. Kita memberikan motivasi dan nanti akhirnya tanpa dikasih permen, tanpa dikasih hadiah, misalkan kalau anak TK itu kan senangnya nangis, akan termotivasi dari dalam dirinya, yaitu motivasi intrinsik. Selanjutnya, kita tidak boleh memberikan penghargaan. Bentuk apa penghargaan yang bagaimana yang bisa kita berikan kepada murid kita, yaitu bentuk penghargaan kebajikan atau yang disebut dengan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi ketika kita memberikan apresiasi, ya, nah itu tidak hanya sebuah hadiah penghargaan itu. Berupa apa? Penghargaan atau apresiasi verbal saja. Wah, kamu loh anak hebat, sudah tidak nangisan lagi. Wah, kamu anak hebat, sudah sekolah tanpa ditemui ayah dan bunda. Jadi penghargaan verbal, luar biasa kamu hari ini, kamu berangkat tepat waktu. Kemarin misalkan anaknya terlambat. Jadi itu bentuk yang baik, apresiasi yang baik, bukan berarti sebuah hadiah. Jadi berupa apresiasi verbal, hanya sebuah pujian itu saja loh sudah membuat anak bangga. Jadi tanpa harus memberikan sebuah hadiah. Karena apa? Nanti dikhawatirkan terjadi ketergantungan. Berikutnya, contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Nah, ini ada pembukanya. Kemarin saya memperhatikan. Nah, nilai kebajikannya apa? Wah, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi kalau misalkan ada anak-anak itu ya menolong temannya, misalkan nggak bawa pensil, nah itu kita puji. Wah, rasa empatimu besar sekali. Kamu mau menolong temanmu yang tidak membawa pensil, kamu meminjaminya. Nah, itu sebagai guru kita begitu. Kemudian saya menghargai pembukanya. Nilai kebajikannya kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Wah, rasa kepedulianmu luar biasa. Kamu saling membantu ketika mengerjakan pekerjaan di sekolah kan begitu. Jadi verbal, penghargaan berupa penghargaan yang verbal atau ucapan. Terima kasih. Rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Luar biasa. Kamu membuang sampah pada tempatnya. Jadi kamu mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi. Berarti itu ya motivasi atau perkataan kita sebenarnya bisa membuat anak itu memunculkan disiplin positif melalui dirinya sendiri atau dari faktor intrinsik. Nah, ini sekarang saya mau tanya kepada Bapak dan Ibu guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Bapak dan Ibu? Hukuman ya? Oke, sudah dia menjawab hukuman. Selanjutnya yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi luar biasa, membersihkan tumpahan air di
di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa? Konsekuensi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk tidak. Ya, hukuman yang berikutnya yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, sekarang kita lanjut. Kira-kira jawaban Bapak dan Ibu benar apa salah? Oke, nah ini. Bahwa soal yang pertama tadi adalah hukuman, betul. Yang kedua jawabannya hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat dan kelima konsekuensi, yang kelima hukuman dan yang terakhir konsekuensi. Berarti yang salah ada yang salah nggak tadi jawabnya? Yang paling bawah, oh ternyata menjebak ya. Jadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Nah itu karena siswanya terlambat 10 menit, konsekuensinya ya itu harus mengelilingi lapangan basket karena terlambat. Oke, sudah paham ya ternyata semuanya. Hanya satu wajar ya. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi nanti kita akan belajar bersama-sama restitusi itu apa sebenarnya. Kita terapkan untuk disiplin positif ini kepada siswa-siswa kita di lembaga. Nah, ini ada 3 perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau identitas gagal itu kita memberikan hukuman kepada murid kita yang salah. Yang benar itu apa? Identitas yang sukses bahwa kita bisa memberikan konsekuensi atau dengan cara restitusi kepada murid kita biar nanti murid kita menjadikan mereka menjadi orang yang bisa menerapkan disiplin positif di sekolah maupun di manapun mereka berada. Jadi kalau yang hukuman itu sesuatu yang terjadi selalu menyakitkan, dihukum. Kamu telat sekolah, silakan mengelilingi lapangan 100 kali. Itu membuat anak kita sakit, membuat murid kita sakit. Kemudian perilaku pasif, agresif meningkat. Jadi anak-anak yang sering kita berikan hukuman menjadi agresif, berani malah sama kita, sama guru kita ya. Nah, berani kenapa? Karena kok dihukum, jadi dia mempunyai kebencian atau rasa dendam karena hukuman yang telah kita berikan kepada murid kita. Nah, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena murid kita melakukan sesuatu yang salah. Konsekuensinya apa yang harus dilakukan? Nah, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek, hanya untuk jangka waktu pendek, untuk jangka panjangnya baik. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Itu konsekuensi. Yang paling bagus di antara 3 itu yang mana Bapak dan Ibu? Restitusi. Dengan restitusi korban mendapatkan ganti. Misalkan ya, ini anaknya kok menyobek sapu temannya, dan dia kan sudah tahu, oh berarti saya harus mengganti. Jadi korban itu dapat ganti, masalah terpecahkan. Kemudian apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, dan dengan memotivasi memberikan arahan itu nanti anak-anak pasti tahu akhirnya atau endingnya itu bagaimana. Nah, ini ada 9 ciri-ciri restitusi Bapak dan Ibu. Tapi sebelumnya coba berdiri dulu biar nanti tidak itu ya, tidak jenuh. Silakan berdiri dulu. Oke,
kita akan bermain tepuk. Kalau saya bilang pagi, tepuknya 1 kali. Pagi. Siang. Siang 2 kali. Ya. Pagi. Siang. Sore tanpa tepuk. Jadi diam, ya. Harus fokus ya. Ya, oke. Yang semangat tepuknya. Pagi. Siang. Sore. Siang. Pagi. Sore. Pagi. Sore. Siang. Sore. Siang. Pagi. Oke, siang waktunya makan. Tepuk tangan untuk kita semua, silakan gitu. Jadi 9 ciri restitusi itu satu, bukan hanya menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu restitusi ya, memperbaiki hukuman, kemudian tawaran bukan sebuah paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi restitusi ini nanti akan membuat siswa kita atau murid itu semakin berkarakter. Dan tujuan kita yaitu menanamkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu yang terdiri dari 6 dimensi yang tadi kita nyanyikan bersama ya. Kemudian yang terakhir restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya materi yang ketiga, keyakinan kelas. Coba di sini sudah ada yang lihat di sekolahnya itu ada sebuah kesepakatan kelas. Siapa yang sudah ada angkat tangan? Oh iya, mungkin yang belum nanti bisa membuat nih Bapak dan Ibu. Nah, apa itu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Misalkan anak ya disuruh membuang sampah pada tempatnya. Tujuannya apa toh Bapak Ibu? Anak-anak itu kok disuruh membuang sampah pada tempatnya? Dilatih untuk menjaga kebersihan lah, biar nanti kata-katanya itu tidak sebuah peraturan. Kalau peraturan itu kelihatannya sangat gimana gitu ya. Nah, ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, ini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira tujuannya apa ya dibuat peraturan seperti ini? Silakan dijawab Pak Budi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Yang pertama untuk keselamatan diri sendiri. Yang kedua, kita patuh pada peraturan lalu lintas. Sudah cukup? Terima kasih. Ya, berarti tujuannya pemerintah biar masyarakat itu menggunakan helm itu sebenarnya untuk keselamatan diri. Tetapi mereka itu beranggapan gini Pak Budi, kok aku tidak ditilang polisi? Jadi dia itu pakai helm itu bukan karena dia pengen selamat Pak Budi, tapi ya karena hukuman, sebuah peraturan, takut dia nanti ditilang Pak polisi dan sebagainya. Dan mengapa kita memiliki peraturan tentang pemuatan masker dan penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa ya kira-kira ini kok menggunakan masker dan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, untuk menjaga kebersihan tubuh kita dari virus-virus atau kuman-kuman ya. Setiap mau apa ya cuci tangan dulu terlebih dahulu semuanya. Ya, terima kasih. ya kadang anak itu gini ya, mencuci tangan bukan berarti dia itu ingin menjaga kebersihan. Karena kadang itu sama ibunya dimarahin, kalau aku cuci tangan dimarahin. Gitu ya mungkin ya. Jadi persepsinya anak-anak itu begitu. Nah, bagaimana dulu kita itu meyakinkan kepada anak-anak bahwa peraturan itu adalah merupakan keyakinan yang akan kita jalankan dan akhirnya akan berpositif, memberikan dampak positif kepada kita.
Nah, selanjutnya ini ya, keyakinan kelas itu akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan kepada anak-anak kita. Kira-kira selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu melatih apa kita kepada anak-anak? Disiplin ya. Dilarang mengganggu orang lain. Saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin ya. Dilarang melakukan kekerasan. Peraturan. Dilarang menggunakan narkoba. Peraturan. Bergantian atau menunggu giliran. Peraturan. Gunakan masker. Coba betul apa enggak ini nanti jawabannya. Enggak apa-apa. Kemudian jangan berlari ke kelas atau koridor. Coba jawabannya. Ini sebenarnya keyakinan atau peraturan ini sebenarnya menginginkan siswa atau murid kita seperti apa? Nah, keyakinan kelas, peraturan menjadi keyakinan kelas. Sebenarnya kita sebagai guru itu ingin menumbuhkan sikap-sikap atau kebajikan kepada anak berupa tanggung jawab. Bagaimana anak itu bisa bertanggung jawab mengembalikan buku pada tempatnya. Kemudian menghormati orang lain dan berkomitmen ketika dia hadir tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Bahwa kita memberikan nilai keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Jangan menggunakan narkoba itu termasuk mengganggu kesehatan kita, gitu ya. Menghormati orang lain, sabar ketika kita menunggu giliran. Gunakan masker untuk apa? Kesehatan dan keselamatan. Kemudian keselamatan dan keamanan. Jangan berlari di kelas atau koridor, nanti berbahaya. Tujuannya untuk keselamatan dan keamanan. Berikutnya, ketika Bapak dan Ibu belum membuat sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas di lembaganya, nanti bisa dibuat ya setelah diseminasi hari ini, yaitu proses pembentukan keyakinan sekolah. Mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide. Ayo anak-anak, kalau gitu kan, kita membuat sebuah kesepakatan kelas. Kira-kira kesepakatan apa? Tidak boleh bertengkar dengan temannya. Setelah itu kita buat ide-ide itu kita kumpulkan ya. Ganti kalimat negatif menjadi positif. Tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Sekolah tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Jadi misalkan ini ya kalimatnya, dilarang bertengkar dengan temannya. Diganti kalimat positif menjadi sesama teman harus saling menyayangi. Jadi kalimat-kalimat negatif itu diubah menjadi kalimat positif. Kemudian yang terakhir itu setelah kita buat keyakinan kelas bersama dengan anak-anak kita, mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif, akhirnya kita pampang, kita pajang keyakinan kelas kita di dinding sekolah atau ke kelas. Nah ini ada foto saya. Ada foto saya bersama anak-anak saya ya, ini yang ganteng-ganteng dan cakep-cakep. Di sini ada kesepakatan kelas ya. Nah, TK Islam Al-Jazilah. Kesepakatan kelas ini akhirnya kita jadikan sebuah keyakinan yang akan kita jalankan ya. Ada senyum sapa, sopan santun, merapikan mainan ke tempat semula, menjaga kebersihan, selalu ingat kata ajaib. Maaf tolong, kalau kau buat salah katakanlah. Iya, kalau kau dikasih hadiah, terima kasih. Oke, itu ya. Jadi mari saling berbagi, membantu, sabar dalam antrian. Jadi anak mandiri ini adalah kesepakatan dan keyakinan. Nah, sebenarnya kesepakatan dan keyakinan itu lebih baik mana? Coba, siapa yang bisa menjawab? Keyakinan. Jadi setelah kesepakatan kelas kita buat, sebenarnya yang paling benar itu adalah keyakinan yang kita yakini. Nah, itu keyakinan kelas. Materi berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Coba saya mau tanya, kira-kira itu di dalam hidup itu kita butuh apa ya?
ya? Yang belum saya tanya ini Ustazah Ida. Monggo Ustazah Ida dijawab. Kita untuk bertahan hidup biasanya butuh uang tahu Ustazah. Karena mau apa saja kan juga butuh uang, mau beli makan, minum juga. Boleh. Ya, terima kasih. Oke, boleh beri tepuk tangan dong untuk Ustazah Ida. Betul sekali loh ya. Kalau kita nggak punya uang, gimana ya nggak bisa beli nasi pecel lagi. Oke, sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Ya tadi berupa uang, apalagi makan, minum, tempat tinggal. Itu ya kebutuhan kita yaitu bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira kalau tidak ada kasih sayang bagaimana ya? Tidak ada pernikahan mungkin ya. Iya betul. Jadi kebutuhan yang paling pokok ternyata adalah saling menyayangi. Saling menyayangi kepada pasangan kita, kepada teman kita, keluarga kita, anak-anak kita, murid-murid kita. Dan itu adalah sebuah kebutuhan. Kemudian lagi penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Jadi kalau kita ini mempunyai salah satu di antara ini ya, kita atau murid kita tidak terpenuhi kebutuhannya, maka akan terjadi sebuah permasalahan. Dan kita lihat anak-anak yang kira-kira mohon maaf ya, banyak masalah itu pasti ada beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi. Itu murid-murid kita. Yang ketiga, misalkan penguasaan maksudnya bagaimana? Anak ini loh pintar menyanyi. Dan itu kita kasih pengakuan. Wah, kamu loh luar biasa nyanyinya, suaramu enak dan lain-lain. Itu dibutuhkan pengakuan dari kita, dari guru, dari keluarga. Nah, itu ya. Kemudian yang keempat, kebebasan. Ya. Kalau misalkan kita kerja terus, kira-kira bosan apa enggak ya? Bosan ya? Pengennya apa Us? Rekreasi. Nah itu butuh kebebasan sebenarnya. Tidak hanya kerja dan kerja ya. Jadi kebutuhan kebebasan itu perlu healing ya. Jalan-jalan ya Pak Budi ya. Oke. Yang kelima yaitu kesenangan. Sebuah kesenangan yang bagaimana ya kira-kira ya ini ya? Shopping luar biasa. Dan yang dibutuhkan kata Ustazah Ida yaitu uang. Oke. Jadi kalau salah satu kebutuhan 5 kebutuhan dasar pokok manusia kita atau murid kita tidak terpenuhi salah satu, maka akan terjadi sebuah permasalahan. Nah, jadi sebagai guru kita harus berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak didik kita melalui kebutuhan bertahan hidup mungkin keluarganya ya, kasih sayang, kita berikan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Berikutnya, ini termasuk kebutuhan apa ini Bapak dan Ibu? Kira-kira kesenangan bertahan hidup atau apa? Coba saya mau tanya, urut saja ya, mulai dari Bu Suharnani, monggo. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru kan? Ini termasuk kalau saya menilai ini kesenangan ya. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kebutuhan kasih sayang. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Kepuasan ya. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Sekarang kita lihat jawaban dari ibu-ibu hebat ya. Benar apa salah kira-kira? Jeling. Bentar dulu. Oke. Oh iya. Jadi benar ya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Berarti
sebuah kesenangan. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, kasih sayang aku. Hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku, berarti penguasaan. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas, jadi dia butuh sebuah kebebasan. Oke, berikutnya dunia berkualitas. Dunia berkualitas, Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal atau apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Blazer menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja. Jadi dunia berkualitas, apakah Bapak dan Ibu guru ini dunia sudah berkualitas? Sudah enjoy ya dengan kegiatan kesehariannya lah. Dunia berkualitas ini seperti sebuah album ya, yang isinya tidak banyak tetapi dia menyimpan sebuah makna. Nah, ketika kita misalkan satu lembaga ayam tentrem, tidak ada perselisihan, membuat hidup kita lebih bermakna dan berkualitas ya. Nah, seperti itu. Nah, murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka masukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Nah, mereka juga di dalam pembelajaran di dalam kelas, dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, mereka itu pengen mendapatkan dunia yang berkualitas seperti yang kita inginkan. Nah, berikutnya ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ini perlu sangat-sangat kita perlu yakini dan juga perlu kita terapkan. Sebenarnya seperti apa kayak kita sebagai guru ketika kita menghadapi murid kita yang ada masalah? Apakah kita berperan sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Coba saya mau tanya dulu, kira-kira dari posisi 5 kontrol guru ini yang paling baik yang mana? Teman. Sebagai teman, Ustazah Latifah menjawab sebagai teman. Ada yang lain? Sebagai apa ya kira-kira kontrol yang terbaik? Sudah, Ustazah Latifah sudah menjawab sebagai teman. Oke. Kita buktikan. Berikut ada video ya. Sebenarnya kita sebagai guru itu harus bagaimana? Apakah sebagai penghukum dan lain-lain tadi? Kita lihat bersama videonya. Kita lihat video bagaimana seorang guru itu kontrolnya sebagai penghukum atau posisinya sebagai penghukum. Kita lihat bersama-sama. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Kira-kira siapa yang biasa seperti ini Bapak dan Ibu? Tidak ya, jangan ya Cik ya. Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, tadi merupakan posisi kontrol kita sebagai penghukum. Kira-kira kata-katanya enak didengar atau buatan Bapak Ibu? Tidak. Kata-katanya terlalu kasar ya untuk murid kita ya. Dan
dan selalu menyalahkan tanpa anak kita itu atau murid kita itu memberikan alasan, langsung dijerjes, ayo langsung dihukum untuk mengelilingi lapangan basket. Itu kira-kira benar apa tidak ya Bapak dan Ibu? Tidak ya, tidak benar. Selanjutnya posisi yang kedua, membuat merasa bersalah. Ya, seperti ini videonya. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Ayo cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Oke, tadi kita sebagai guru posisinya merasa membuat anak merasa bersalah. Kira-kira baik nggak pembuatan Bapak dan Ibu? Tidak baik. Karena apa? Tanpa mengetahui alasannya, anak-anakku selalu disalahkan. Dia itu merasa, ya Allah ternyata aku salah ya. Tanpa mengetahui latar belakangnya, apa alasannya, kenapa dia bisa terlambat, langsung disalahkan. Akhirnya anak itu merasa bersalah. Nah itu kurang baik. Yang baik harus bagaimana? Kita lanjut lagi. Ini tadi yang Ustazah Latifah menjawab sebagai temannya. Nah ini sebagai teman, kita lihat videonya bersama-sama. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis suruh saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, yang tadi adalah sebagai teman. Kira-kira baik apa tidak ya? Baik apa tidak baik? Sebenarnya baik, tetapi ada yang lebih baik lagi. Nah, kalau kita sebagai teman menganggap murid kita sebagai teman, tadi saya terlambat ya nggak dimarahin kok. Nah, itu nanti akan disiplin positifnya belum terbentuk ya. Kalau kita di sini kontrolnya sebagai teman ya. Oke, selanjutnya sebagai pemantau atau monitor yang keempat ya, posisi yang keempat. Kita lihat bersama Bapak dan Ibu. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu.
Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Mari kita tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Oke, yang tadi adalah posisi yang keempat, yaitu sebagai apa? Monitor atau sebagai pemantau. Jadi gurunya itu memberikan konsekuensi atas apa yang telah dilakukan. Nah itu. Kemudian yang terakhir ini ya, posisi manajer. Yang bagaimana ini ya? Coba kita lihat bersama videonya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik, yang kelima tadi adalah posisi manajer. Bagaimana seorang guru itu bisa memberikan pertanyaan pemantik kepada muridnya sehingga muridnya bisa mengeluarkan alasan keterlambatannya dan mencari yang terpenting, mencari solusinya sendiri. Jadi apa yang telah menjadi dipermasalahkan oleh anak ini dicari solusinya sendiri dengan apa? Memberikan pertanyaan pemantik kepada murid kita. Nah, bagaimana tadi kalau seandainya kalian tidak terlambat? Kalian tadi menjawab, saya akan memasang alarm. Kalau misalkan alarmnya mati, siapa yang akan membantu ibu kakak? Nah, itu kan dia mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di antara 5 kontrol kita sebagai guru yang terbaik adalah apa Bapak dan Ibu? Manajer itu ya. Jadi selanjutnya kita kembali. Ya ini ya. Jadi penghukum tadi itu menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak. Nah, itu termasuk hukuman berupa fisik maupun verbal. Ketika fisik itu tadi disuruh mengelilingi lapangan, verbal mengatakan perkataan yang tidak baik. Dan dampaknya nanti anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Yang kedua, membuat rasa bersalah, suaranya lembut namun menyalahkan siswa, gitu ya, menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Selanjutnya dibuat-buat seperti kamu gak kasihan sama bu guru, jadi kan kayaknya gurunya itu menderita, membuat anak merasa bersalah. Dampaknya nanti membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri ya. Kemudian yang ketiga sebagai teman.
Guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya murid bergantung pada satu orang ya. Nanti ini guruku tadi nganggap bahwa sebuah keterlambatan itu biasa saja. Jadi kan ya akan diulangi, membuat siswa tidak mandiri. Yang selanjutnya, bagaimana kalau seorang guru kita kontrolnya sebagai pemantau, yaitu nada bicara dan ekspresinya datar, identitasnya berhasil, namun tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya menghitung hadiah, hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan dan tidak sepenuhnya mandiri. Kemudian yang terbaik adalah sebagai manajer, suara netral, tercipta identitas positif, berhasil mengajukan pertanyaan, bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya murid bisa mandiri, percaya diri, dan bisa memecahkan masalahnya sendiri. Nah, ini ya. Coba ini kita lihat bersama posisi kontrol sebagai apakah aku sebagai guru. Coba saya mulai dari Ustazah Latifah. Saya kecewa dengan kamu. Kayaknya ini yang kedua saja. Ya, supaya anaknya merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya. Oh ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukumnya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Merasa bersalah. Apakah kamu mau mendapatkan stiker langsung dari stiker bintang dari hari ini? Sebagai teman. Bagaimana kalau bisa menyelesaikan masalah ini? Memantau. Kamu selalu yang paling terakhir. Apa itu? Wajar. Hukuman hukum. Oh, betul. Hukum. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol ini yaitu membuat rasa bersalah siswa kita yang kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai penghukum, ayolah lakukan demi ibu. Nah, itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau? Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nanti itu diajukan pertanyaan romantik biar dia bisa mendapatkan solusinya sendiri. Maka sebagai manajer, yang kemudian terakhir kamu selalu yang paling terakhir gitu ya. Berarti sebagai penghukum. Nah, ini yang terakhir materi kita, segitiga restitusi. Nah, sebenarnya apa segitiga restitusi itu? Ada 3 poin pokok yang kita lakukan ya dalam melaksanakan kegiatan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi ketika murid kita itu melakukan kesalahan, kita begini, setiap orang pasti melakukan kesalahan, pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi distabilkan dulu identitasnya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah, itu ya kepada murid kita. Yang kedua, tindakan yang berikutnya yaitu validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan
Nah, dalam menstabilkan identitas, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan Ibu guru juga punya salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan pemantik ketika kita sebagai manajer dalam melaksanakan kegiatan studi dan diskusi kepada murid kita yang mempunyai masalah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Makanya kita di dalam lembaga harus mempunyai apa? Keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu akan tahu, oh berarti keyakinan kelas ini yang saya langgar gitu ya. Nilai-nilai universal apa yang perlu kita sepakati, kelas yang ideal yang seperti apa sih yang kamu mau dan lain-lain. Nah ini ada contoh video dari penerapan segitiga restitusi Bapak dan Ibu, kita lihat bersama. Padahal saya hanya ingin menyampaikan. Setiap orang tentunya besar jika tidak diajukan. Lalu apa tindakan kamu tadi, Aulia? Tadi saya robek itu catatannya, tapi cuma sampulnya aja kok Pak. Kesel banget saya. Wajar jika kita emosi. Lalu apa Aulia puas dengan tindakan itu? Tidak Pak, saya salah sudah mengubah bukunya. Lantas seperti apa sikap yang Aulia yakini? Harusnya saya lebih sabar dan menghargai diri orang lain. Jadi, apa rencana Aulia untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada Ibu Pak, dan saya juga bersedia untuk menggantikan bukunya yang saya rusak tadi. Gimana Pak? Setuju. Bagaimana perasaanmu jika sudah melakukan tindakan yang kamu yakini itu, Aulia? Tentunya saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar Pak. Baiklah Aulia, mari kita pikirkan penyelesaian masalah ini. Jika perlu, kita panggil dulu. Bagaimana? Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, boleh beri tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Jadi posisi kontrol yang terbaik tadi apa Bapak dan Ibu? Manajer. Kita sebagai guru itu manajer ya, yang paling baik posisi kontrolnya dalam menghadapi permasalahan siswa. Dan ketika kita siswa kita ada masalah, kita baiknya menerapkan apa? Segitiga restitusi. Faktor dirinya sendiri. Baik Bapak dan Ibu, yang terakhir refleksi ya. Jadi apa yang telah saya sampaikan tadi, ada 6 materi pokok. Kira-kira hal apa yang mengubah paradigma Bapak dan Ibu setelah tadi melihat atau kita belajar sharing bersama-sama tentang budaya positif di sekolah ini. Kira-kira ada 4 orang ya, bebas saja mengutarakan, monggo. Hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak dan Ibu? Jadi hal baru apa kira-kira yang Bapak Ibu itu dapatkan ketika melihat atau kita belajar bersama tentang budaya positif tadi? Monggo Bu. Terima kasih atas waktunya. Hal baru yang bisa dapatkan dari apa yang panjenengan berikan, yaitu yang pertama, dengan adanya keyakinan kelas, maka kita sebagai guru akan mudah untuk memberi tambahan kepada murid, memberi contoh kepada murid tanpa kita memaksa. Terima kasih. Terima kasih Bu Nani, ya, luar biasa. Jadi dengan paradigma itu ya, setelah pengetahuan yang kita dapatkan, kita belajar pada hari ini mengubah paradigma Bu Nani bahwa keyakinan kelas itu sangat penting ya Bu Nani ya, betul sekali. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik.
Kira-kira siapa Ustaz Nadia? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Perasaan yang muncul adalah kita punya pengalaman yang baru mengikuti diseminasi budaya positif ini. Jadi untuk makna disiplin dan motivasi intrinsik kita bisa menerapkan ke para peserta didik kita nanti di lembaga kita masing-masing. Seperti itu. Selanjutnya, Bu Is yang ketiga. Yang ketiga, perakamong seperti apakah yang saya telah lakukan sebelum mengikuti kegiatan ini? Mungkin restitusi perlu kita alasan mengapa melakukan hal itu ya. Untuk yang pertama yaitu menstabilisasi identitas. Yang kedua validasi kebutuhan. Untuk yang ketiga meyakinkan menanyakan keyakinan. Mungkin itu. Yang keempat, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti kegiatan ini. Yang saya pikir yang pertama tadi saya menjawab teman, ternyata itu kurang tepat ya Ustazah. Jadi saya akan belajar untuk menjadi pendidik yang seperti control manager ya, seperti itu. Terima kasih. Iya, sekali lagi beri aplaus yang meriah untuk kita semua. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Luar biasa Bapak dan Ibu ketika mengikuti sesi diseminasi pada siang hari ini. Dan akhirnya tadi sudah dijawab ya, refleksi yang awalnya Ustaz Latifah sebagai teman, ternyata yang terbaik adalah sebagai manajer. Dan ketika kita mengetahui siswa kita salah itu harus tidak langsung dihukum ya, tetapi ada tahap-tahapannya, yaitu 5 tadi posisi kontrol guru ya. Yang pertama apa? Bapak dan Ibu masih ingat? Sebagai pengguru. Yang kedua merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Dan semoga setelah diseminasi hari ini kita bisa menjadi bapak dan ibu guru yang hebat dan tentunya bisa memfasilitasi apa kebutuhan murid kita, dan bila murid kita melakukan sebuah kesalahan tidak langsung dihukum tetapi diterapkan, yaitu segitiga restitusi. Terima kasih Bapak dan Ibu guru atas waktunya, beri tepuk tangan yang meriah. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan